apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi selidiki kasus meninggalnya bocah laki-laki berusia 2 tahun yang diduga menjadi korban malapraktik di Rumah Sakit Mitra Sejati Medan. Puluhan orang tua dan siswa negeri SMP Negeri 2 Galang menggelar demonstrasi akibat siswa yang terlantar karena penggusuran gedung sekolah. Hari jadi ke-17 Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia dihadiri ribuan orang dari berbagai daerah termasuk dari luar negeri. Informasi pertama, Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan kasus meninggalnya bocah laki-laki berusia 2 tahun yang diduga menjadi korban malapraktik. Polisi memeriksa sejumlah saksi yang berada di rumah sakit saat kejadian berlangsung. Dugaan malapraktik di Rumah Sakit Mitra Sejati Medan berbuntut panjang. Kini kasus bocah berusia 2 tahun yang diduga menjadi korban malapraktik saat akan menjalani operasi bibir sumbing di Rumah Sakit Mitra Sejati Medan mulai ditangani polisi. Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, mulai dari pelapor yang merupakan ibu korban dan 2 saksi lainnya yang berada di rumah sakit saat korban menjalani perawatan sebelum operasi hingga dinyatakan meninggal dunia. Ini terkait tentang laporan kita yang kemarin tertanggal LP 484 2024 tanggal 2 kemarin. Jadi ini sudah masuk tahap penyelidikan tentang laporan kita yang kemarin atas dugaan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis di Rumah Sakit Citra Sejati. Dan yang diperiksa hari ini adalah orang tua korban dan saksi-saksi yang datang kejadian itu. Mas Ibrahim, laporannya kan beberapa hari lalu ya baru kita terima. Jadi masih dalam proses penyelidikan. Nanti ada pihak-pihak yang tentu dipanggil oleh penyidik. Kita tunggu aja. Pihak keluarga menduga korban bernama Ataraska Kenzi meninggal dunia akibat malapraktik yang dilakukan pihak Rumah Sakit Mitra Sejati Medan. Alasannya, korban sempat disuntik bius dalam operasi bibir sumbing, lalu dilarikan ke ICU hingga akhirnya meninggal dunia. Ini bukanlah operasi yang pertama. Sebelumnya, pada November 2023 lalu, korban telah menjalani operasi bibir sumbing di rumah sakit yang sama. Hingga kini, pihak Rumah Sakit Mitra Sejati Medan belum memberi keterangan atas tuduhan malpraktik yang dilayangkan keluarga. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Medan juga sudah mendatangi rumah sakit untuk meminta keterangan dan melakukan audit medik terhadap rumah sakit terkait dugaan malpraktik. Dari pemeriksaan yang dilakukan, sejauh ini Dinkes menilai seluruh tindakan yang dilakukan pihak rumah sakit sudah sesuai dengan prosedur. Tetapi jika hasil audit medik menyatakan ada pelanggaran, Pemkot Medan akan memberikan sanksi tegas. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Puluhan warga desa memprotes pembangunan dek penahan Sungai Batang Gadis di Kompleks Ten Mandailing, Natal. Warga resah karena proyek pembangunan akan memakan lahan pertanian warga yang berada di seberang sungai. Pembangunan dek penahan Sungai Muara Batang Gadis dilakukan untuk melindungi pembangunan gedung sekolah baru di Kompleks Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing, Natal. Namun proyek pembangunan ini justru menuai protes dari warga Kecamatan Penyambungan Barat. Puluhan warga pemilik lahan mendatangi lokasi proyek pembangunan dek untuk menghentikan proses pembangunan. Mereka resah, pembangunan akan menyebabkan abrasi pada lahan pertanian dan lahan perkebunan yang mereka miliki di seberang sungai. Kepala Desa Pidoli Lombang menyebut puluhan hektar lahan warga sudah terkikis karena adanya dek penahan Sungai Batang Gadis. Ada 2 desa yang paling terdampak, yaitu Desa Pidoli Lombang dan Desa Hutawaringin. Warga pun meminta adanya normalisasi jalur air dan minta ikut dilibatkan untuk menentukan posisi pelurusan sungai. Karena ada rencana dari Dinas untuk menyambung dek, sementara dek yang lama ini sangat meresahkan masyarakat. Ketika nanti naik volume air, otomatis persawahan dan kebun masyarakat akan melimpah dan habis semua dikikis air ini.
Dua desa ini merasa dirugikan ketika memang ada dek Batang Gadis. Lain halnya permintaan masyarakat harus ada normalisasi kembali, dikembalikan jalur air dengan alur polisi semula. Akibat kedatangan puluhan warga ini, pihak sekolah Stein Mandailing Natal terpaksa menghentikan pembangunannya untuk sementara. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Tim Unit Reskrim Polsek Firdaus Polres Serdang Berdagai menangkap 1 dari 2 orang pelaku pembongkar rumah yang sudah 2 tahun masuk daftar pencarian orang. Sementara 1 pelaku lainnya hingga kini masih dalam pengejaran. Setelah 2 tahun masuk daftar pencarian orang, Hermawan Ambali alias Bali, 40 tahun akhirnya diciduk polisi. Menggunakan baju tahanan dan tangan diborgol, pelaku pembobol rumah ini digiring petugas untuk menjalani pemeriksaan di Polsek Firdaus Polres Serdang Bedagai. Penangkapan dilakukan 17 Juni lalu ketika tersangka kembali ke kampung halamannya di Dusun 3 Desa Cempedak, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaku masuk daftar pencarian orang setelah melakukan pembobolan rumah pada tahun 2022 lalu. Saat melakukan aksi pembobolan, pelaku berhasil membawa kabur sejumlah barang milik korban, yakni 1 unit sepeda balap, kalung emas seberat 8 gram, 2 tabung gas, 1 speaker aktif khusus karaoke, 1 mixer dan uang tunai senilai 21 juta rupiah. Penangkapan ini karena adanya laporan polisi, laporan pengaduan Bapak Elvan Setiawan, yaitu yang terjadi pada tahun 2022. Nah, jadi pelaku ini melarikan diri ke Provinsi Riau, dan setelah kami melakukan penyelidikan, pelaku ini pulang ke rumahnya ke Dusun 2, Cempedak Lubang, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaku tak menjalankan aksinya sendirian. Hingga kini polisi masih mengejar 1 pelaku lain yang masih dalam pelarian. Sementara tersangka Bali masih berada di tahanan Reskrim Polsek Firdaus guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Puluhan orang tua dan siswa SMP Negeri 2 Galang menggelar aksi demo di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Mereka meminta Dinas Pendidikan melihat dampak terhadap siswa yang terlantar akibat penggusuran gedung sekolah. Dengan menggunakan seragam sekolah dan membawa karton, siswa-siswi SMP 2 Galang ini ikut dalam aksi demo yang digelar di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Bukan tanpa alasan, para siswa dan orang tua murid menggelar aksi sebagai buntut dari penggusuran lahan sekolah yang terjadi di SMP Negeri 2 Galang, Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Anak-anak didik yang di Kecamatan Galang, SMP Negeri 2 Galang itu ada. Tidak ketinggalan, para orang tua juga ikut anaknya melakukan unjuk rasa di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Penggusuran terjadi karena adanya sengketa lahan yang menyebabkan sekolah SMP Negeri 2 terpaksa digusur. Akibatnya, para siswa-siswi terpaksa mengungsi dan melakukan aktivitas belajar mengajar di gedung sekolah dasar Negeri 2. Lokasi gedung sekolah yang dijadikan tempat pengungsian dinilai jauh dan tidak kondusif karena para siswa SMP Negeri 2 Galang harus berbagi ruangan kelas dengan anak sekolah dasar. Para orang tua murid akan membuat laporan ke Polda dan Kejati Sumatera Utara agar menindaklanjuti permasalahan ini. Dikasih tahu sama masyarakat di sana, itu gedung SMP Negeri 2 Galang ditelantarkan. Bukan ditelantarkan, itu memang diusir oleh kepala dinas. Nah, diusir. Kalau memang itu bermasalah, tanah kan milik Alwaslia, tapi gedung milik pemerintah. Kenapa sekarang dikuasai oleh Alwaslia? Kan jadi pertanyaan itu. Nah, kami segenap wali murid sepakat. Besok kami buat laporan ke Polda Sumatera Utara agar hal ini ditindaklanjuti. Setelah menggelar aksi di kantor Dinas Pendidikan Deli Serdang, para siswa dan orang tua murid ini melanjutkan aksi demo di kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.